Putri Adila Ilhami warga Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat dinyatakan lolos seleksi pertukaran pelajar ke Romania. Mahasiswi kedokteran Universitas Padjadjaran pada 4 Juli 2022 mendatang akan berangkat ke Romania. Gadis asal kota Intan itu memiliki segudang prestasi yang membanggakan. Patut kita syukuri karena banyak anak-anak di Kabupaten Garut yang mampu menjawab tantangan global dan membanggakan bagi daerahnya. Prestasi wanita asal Garut, Putri Adila Ilhami ini diharapkan menjadi pemicu anak-anak Garut lainnya untuk melakukan hal yang sama. Karena selain hal ini menguntungkan diri sendiri, juga membanggakan keluarga dan daerah. Saya akan coba berbincang-bincang dengan Putri Adila Ilhami. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Putri Adila Ilhami. Putri Adila Ilhami, banyak orang yang belum mengenal Anda, dan Anda adalah salah satu warga Garut dari Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, silahkan untuk memperkenalkan diri Anda, Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Putri Adila Ilhami, biasa dipanggil Adila. Saya merupakan mahasiswi kedokteran dari Universitas Padjadjaran dan saya merupakan asli warga Garut. Jadi untuk background pendidikan sendiri, saya bersekolah di SMA Korea 1, melanjutkan SMP di SMPN 1 Garut, kemudian melanjutkan SMA di SMAN 3 Bandung hingga sekarang menjadi mahasiswi kedokteran. Saat menjadi warga Garut, saya beberapa kali mendapatkan penghargaan di bidang matematika. Dan juga saat SD saya mendapatkan penghargaan dari Bupati Garut, dan juga pada saat SMP saya mendapat penghargaan dari Bupati Garut sebagai mahasiswa berprestasi bidang matematika perwakilan Kabupaten Garut. Putri, Anda adalah mahasiswi kedokteran Universitas Padjadjaran asli Garut yang lolos untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Romania. Tentunya sangat membanggakan bagi keluarga dan juga membanggakan bagi daerah Anda. Tanggapannya silakan. Ya, jadi sebetulnya sejak SMP saya di SMP 1 Garut, kemudian memilih melanjutkan ke SMA 3 Bandung karena saya percaya bahwa untuk pendidikan itu kita harus melihat dunia lebih luas lagi. Itulah kenapa saya memilih SMA 3 Bandung. Kemudian setelah itu masuk ke Unpad mengambil jurusan kedokteran. Saya juga ingin melihat dunia lebih luas lagi, terutama sebagai calon dokter. Jadi akhirnya ketika di perkuliahan ada kegiatan pertukaran pelajar yang diadakan oleh Federasi Mahasiswa Kedokteran Dunia dan saya mengikutinya. Dan saya diterima di Romania untuk mengikuti pertukaran pelajar selama 1 bulan. Jadi memang ini keinginan dari diri saya sendiri supaya kita bisa melihat tidak hanya berkutat di negara sendiri, tapi kita bisa melihat dunia lebih luas lagi. Untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tidaklah mudah. Sebagaimana yang sudah kita tahu, tak sedikit dari kita yang harus mengurungkan niat menjadi seorang dokter. Alasannya yakni persaingan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran ini sangatlah sulit. Putri, bisa dijelaskan? Iya, betul. Jadi seperti yang kita tahu bahwa jalur masuk perguruan tinggi kan ada 3 ya. Jadi ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan juga ada jalur mandiri untuk kedokteran sendiri. Saat itu saya mendaftar lewat jalur SNMPTN, yaitu undangan, dan alhamdulillah keterima. Jadi saya masuknya lewat jalur SNMPTN. Kembali ke topik awal tentang pertukaran pelajar. Kegiatan pertukaran pelajaran ini difasilitasi oleh International Federation of Medical Students Association sebagai federal mahasiswa kedokteran dunia yang melibatkan 129 negara yang tergabung sebagai anggotanya. Putri, apakah ini program dari pemerintah? Jadi sebetulnya untuk kegiatan pertukaran pelajar ini bukan dari pemerintah, melainkan khusus untuk mahasiswa kedokteran. Jadi yang menyelenggarakannya itu adalah organisasi non pemerintahan, yaitu Federasi Mahasiswi Kedokteran Dunia atau biasa disebut IFMSA, International Federation of Medical Student Association. Nah, untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya melibatkan banyak negara dan kita juga diperkenankan untuk memilih beberapa negara sebagai tujuannya. Dan untuk prosesnya sendiri dimulai dari tahun lalu seperti pendaftaran, kemudian juga kita mengikuti ada wawancara, ada English test, dan setelah kita dinyatakan lolos dan ditempatkan di negaranya, barulah nanti kita akan mengikuti prosedurnya sampai ada penerimaan dari negara yang akan dituju, seperti itu. Pertanyaan penutup, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan atau harapan sebagai pemicu untuk anak-anak Garut?
untuk melakukan hal yang sama seperti Anda. Karena selain hal ini menguntungkan diri sendiri, juga membanggakan keluarga dan daerahnya. Silahkan Putri, terakhir. Iya, mungkin saya akan bercerita sedikit pribadi. Jadi dulu saat saya masih SMP, di SMPN 1 Garut, kita tahu bahwa Garut masih dikenal sebagai kabupaten yang kecil di Jawa Barat, tapi sebetulnya itu bukan berarti kita mempunyai kompetensi yang terbatas. Dan saat itu saya masuk ke SMA 3 Bandung, meskipun tidak banyak yang dari Garut, tapi jika kita bisa membuktikan kemampuan kita, jika kita memang punya keinginan untuk belajar, kita juga bisa menyaingi orang-orang di luar sana. Jadi untuk warga Garut, tidak perlu berkecil hati, karena sebetulnya justru kita harus berbangga dengan Kabupaten Garut ini, karena bisa mendukung kita, kemudian juga kemampuan kita tidak terbatas di Kabupaten Garut. Kita bisa melihat dunia lebih luas lagi, bisa melihat perspektif di luar sana dan mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Jadi pada dasarnya background kita itu bukan hal yang menghalangi kita, tapi justru apapun background kita, kita harus membanggakan Kabupaten Garut.